underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan oleh DPRD atau tidak dipilih langsung oleh masyarakat kembali mengemuka. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan kalau kita ingat bahwa wacana ini muncul karena sebelum ada pemilihan langsung untuk kepala daerah maupun presiden, itu memang pemilihannya tidak dilakukan langsung. Betul. Ya, tapi dilakukan melalui suara-suara DPRD. Betul. Di dalam DPR atau di MPR. Sejak tahun 2005 lah itu dilakukan pemilihan secara langsung. Betul. Ya, pemilihan langsung ini dimulai serentak. Baik presidennya maupun kepala daerah. Kalau kepala daerah juga yang milih adalah rakyat yang ada di daerah itu sendiri. Betul. Nah, sekarang perkembangan sekarang ini kan banyak wacana yang mengatakan ini kok sudah dipilih langsung sama rakyatnya, itu kok ya kepala daerah itu banyak yang kena kasus korupsi. Betul. Korupsi kok malah tambah gede. Nah, terus belakangan ini kan semacam analisa ya. Analisa, kemungkinan salah satu kemungkinannya bahwa ini karena biaya untuk kampanye untuk menjadi kepala daerah itu kan duitnya gede. Betul. Ya. Kalau nggak salah itu ya, kalau untuk pemilihan kepala daerah itu ya 10-15 miliar. Ya, tapi kalau untuk kepala daerah tingkat gubernur bisa 100 miliar. Nah, ini apa gara-gara itu? Kan sekarang kan rakyat Indonesia itu kan secara sosioekonominya kan belum kaya banget. Jadi kalau ada orang yang mau jadi kepala daerah harus kampanye, uangnya itu dari mana? Pertama, kalau you nggak punya uang, maka harus cari uang kan? Nah, pertama jalannya adalah mencari donatur. You mendukung saya ya, you mau bantu saya berapa? Oke. Setelah itu biasa kalau udah menang kan, nggak ada yang makan siang gratis, ya kan? Sudah dibantu ya, besok kalau kamu menjabat jangan lupa kacang, jangan lupa sama kulitnya, kan begitu. Jadi kalau kamu udah menjabat, nanti saya dapat fasilitas loh ya. Ya, dapat ini, dapat itu, dapat ini. Nah, itu termasuk gratifikasi, termasuk korupsi. Nah, sekarang kalau misalnya nggak ada pendukungnya, nah karena nafsu mau jadi kepala daerah itu ada, dia pinjam duit. Penghasilannya yang setahun tuh paling berapa ratus juta, pinjamnya puluhan 15 miliar. Ya, begitu jadi kepala daerah, nah kan harus dibayar itu utangnya. Dari mana? Katanya kemarin kan kita banyak baca itu, ya bupati di mana itu katanya gajinya kecil, penghasilannya kecil. Bagaimana kita bisa hidup? Ya, hidup layak ya, hidup mewah ya. Nah, tapi sekarang gimana? Kalau memang seperti itu, mana bisa membayar utang yang 15 miliar tadi untuk kampanye tadi? Apa yang dilakukan? Nah, condongnya menurut perkiraan analisis yang hebat-hebat itu, ini menjadi sumber korupsi. Ya, anggaran-anggaran atau kalau ada proyek-proyek, pokoknya saya 10% masuk kantong untuk bayar utang. Ya, nah oleh sebab itu kan diperkirakan kalau memang ini terjadi, berarti pemilihan langsung ini membawa efek yang kurang baik karena suburnya korupsi. Bagaimana kalau ini dikembalikan seperti sebelum sekarang ini, yaitu pemilihannya tidak langsung, tapi dilakukan oleh DPRD. Ya, nah ini mungkin itu bisa hasilnya pemimpin yang lebih baik daripada yang langsung, karena money politik jalan terus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini nanti dipilih oleh DPRD, bukan lagi langsung, apakah ini menjamin bahwa pemimpin itu nanti tidak korupsi? Itu kan? Bisa saja kalau kita mau
kerja keras. Nah, berarti pada saat pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga DPRD tadi itu juga harus hati-hati. Ya, jangan justru yang duduk di sana juga hasil karena money politik. Kan idem Tito. Yang milih orang-orang yang mentalnya seperti itu, money politik. Tentu yang dipilih juga yang menguntungkan mereka. Betul. Kan susah. Iya. Jadi memang kalau memang mau dilakukan yang modelnya itu adalah dipilih tidak langsung, syaratnya pemilihan legislatif di daerah, DPRD juga harus bersih. Tidak boleh ada money politik. Ya, jadi intinya adalah semua baru bisa jalan baik kalau larangan money politik itu bisa dijalankan dengan konsekuen. Ya. Nah, kalau bisa dilaksanakan dengan konsekuen, pasti kita punya pemimpin akan jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.